Kristen yang telah mengecap kasih karunia, yang tidak memiliki rasa berhutang untuk tidak menginjil, maka dia akan hidup menjadi orang Kristen yang biasa saja. Dia menganggap bahwa pengorbanan Kristus adalah merupakan pengorbanan yang biasa saja. Padahal pengorbanan Kristus menebus dosa manusia, baik dosa masa lalu, sekarang, dan yang masa akan datang akan kita lakukan. Yesus menyelesaikan satu kali untuk seterusnya, selamanya. Dan kalau orang merasa berhutang seperti apa yang Paulus gambarkan ini, saudara-saudara, maka dia akan memakai segala aspek kehidupan. Dia akan pakai segala waktu untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Makanya kalau dalam terjemahan edisi kedua, saudara-saudara, dia memakai kata, aku tidak malu akan berita Injil atau berita baik itu. Dia tidak malu. Kenapa, saudara-saudara yang diberkati? Karena dia menyadari bahwa dalam berita baik itu, dalam Injil itu, ada kekuatan Allah. Kekuatan yang apa? Kekuatan yang menyelamatkan. Shalom. Baik, saudara-saudara, bersyukur kepada Tuhan hari ini bisa ada bersama dengan saudara-saudara dalam persekutuan bersama di sini. Beberapa waktu yang lalu Pak Epong WA, tapi karena memang tabrakan jadwal, jadi hari ini baru bisa ada di tempat ini. Mohon dukungan doa juga. Besok subuh jam 4 saya harus berangkat ke Amnuban Timur dalam penginjilan di sana sampai dengan hari Minggu selesai kebaktian baru kembali pulang. Mohon dukungan doa karena cuaca, fisik perjalanan cukup jauh, kurang lebih hampir 8 jam dengan bis. Jadi mohon dukungan doa bagi kami tim yang berangkat nanti sebentar subuh ini. Ada kurang lebih 20 orang. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka bagian bacaan kita sore hari ini. Saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayatnya yang ke-17. Kita akan baca bersama-sama. Setelah saya membaca perikopnya dan hitungan ketiga, kita akan membaca 2 ayat ini bersama-sama. Kalau sudah dapat, katakan amin. Injil itu kekuatan Allah. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Baik saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca 2 ayat ini, Paulus menuliskan surat dalam satu kerinduan yang besar untuk ada di kota Roma, untuk menyampaikan Injil kepada saudara-saudara seiman yang ada di Roma. Jemaat Tuhan yang ada di Roma ini bukan hasil penginjilan langsung dari Paulus. Paulus baru punya kerinduan untuk ada di sana setelah dia mendengar ada orang percaya yang bertumbuh imannya di Roma. Dan itu sebabnya dia punya kerinduan untuk ada di sana menyampaikannya. Kerinduan yang besar itu berdasarkan bertolak dari sebuah rasa berhutang untuk bicara Injil, saudara-saudara yang diberkati. Mari perhatikan ayat 14 dan ayat 15. Karena ayat 16 di situ Paulus memakai kata sebab. Berarti ini kata penghubung antara ayat sebelumnya. Kita baca ayat 14 dan ayat 15. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani. Baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Kerinduan yang besar untuk ada di Roma, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk berbagi kasih karunia. Paulus mendasari itu kerinduan dengan rasa berhutang untuk omong Injil. Rasa berhutang untuk bicara Injil kepada semua kalangan manusia. Semua kalangan sosial yang ada di Roma. Itu sebabnya Paulus bilang, baik kepada orang Yunani maupun bukan orang Yunani. Baik bagi yang terpelajar maupun kepada yang tidak terpelajar.
Paulus punya rasa berhutang untuk omong Injil kepada semua kalangan manusia. Amin. Dia tidak pandang strata sosial, dia tidak pandang kedudukan orang, tapi dia punya rasa berhutang untuk omong Injil kepada semua orang. Itu sama dengan dia pernah ngomong juga, saudara-saudara, dalam catatan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-16, Paulus juga mengeluarkan statement yang luar biasa kepada jemaat di Korintus, saudara-saudara. 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 saya bacakan, saudara perhatikan di Alkitab. Karena jika aku memberitakan Injil, kata Paulus, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Kenapa Paulus bilang begitu? Sebab itu adalah keharusan bagiku. Keharusan baginya untuk memberitakan Injil berawal dari mulai dia memiliki rasa berhutang untuk omong Injil. Orang Kristen yang telah mengecap kasih karunia, yang tidak memiliki rasa berhutang untuk tidak omong Injil, maka dia akan hidup menjadi orang Kristen yang biasa saja. Dia menganggap bahwa pengorbanan Kristus adalah merupakan pengorbanan yang biasa saja. Padahal pengorbanan Kristus menebus dosa manusia, baik dosa masa lalu, sekarang, dan yang masa akan datang akan kita lakukan. Yesus menyelesaikan satu kali untuk seterusnya, selamanya. Tapi kalau orang merasa berhutang seperti apa yang Paulus gambarkan ini, saudara-saudara, maka dia akan memakai segala aspek kehidupan, dia akan pakai segala waktu untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Makanya kalau dalam terjemahan edisi kedua, saudara-saudara, dia memakai kata, aku tidak malu akan berita Injil atau berita baik itu. Dia tidak malu. Kenapa, saudara-saudara yang diberkati? Karena dia menyadari bahwa dalam berita baik itu, dalam Injil itu, ada kekuatan Allah. Kekuatan yang apa? Kekuatan yang menyelamatkan. Ini spesial, saudara-saudara. Amin. Itu sebabnya Paulus bilang, tidak ada alasan untuk aku tidak memberitakan Injil. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Harus omong Injil. Kenapa, saudara-saudara? Paulus melanjutkan dengan satu statement luar biasa. Celakalah aku jika aku apa? Tidak memberitakan Injil. Paulus bilang celakalah aku. Kenapa? Karena memang beritakan Injil itu adalah sebuah keharusan bagi semua orang yang mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau dia mengakui itu, maka dia harus wajib menceritakan tentang kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan kepada semua orang. Tugas kita hanya omong. Untuk memulihkan orang, mentobatkan orang, itu firman yang kita sampaikan. Berita baik itu. Yang di dalamnya ada kuasa yang menyelamatkan setiap orang yang mendengar. Tugas kita hanya omong, Bapak. Amin kok. Tugas kita ngomong. Saya alami, Bapak Ibu Saudara yang diberkati. Kurang lebih hampir 23 tahun. Saya tidak hanya sekedar berdoa bagi keluarga. Tapi setiap kali jumpa saya ngomong Injil. Setiap kali jumpa saya ngomong Injil. Dan puji Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kekuatan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menarik kembali mama saya pada tahun kemarin. Berdiri di mimbar kecil gereja MIT Kota Kupang. Membaca warta. Dia punya surat pernyataan untuk pindah keyakinannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Jalan waktu yang cukup panjang, saudara-saudara. 23 tahun dalam doa dan bicara Injil. Tiap kali ketemu mama saya omong bahwa kebenaran itu hanya ada dalam Kristus. Keselamatan hanya ada dalam Kristus. Tiap kali ngomong. Dan benih Injil yang penuh dengan kekuatan itu. Dia bekerja sesuai dengan rencananya. Dan waktu Tuhan beda dengan waktu kita. Tidak bisa paksa kehendak Tuhan. Amin ya. Tapi tugas kita adalah apa? Omong. Tugas kita adalah apa? Omong, saudara-saudara. Maka saya sering bilang begini. Saya mengajar dalam satu kegiatan penginjilan. Saya bilang begini. Penginjilan itu belum dikatakan selesai apabila orang yang diinjil itu belum jadi penginjil. Bagaimana syaratnya penginjilan akan terus berjalan? Jadikan bersaksi itu sebagai gaya hidup. Kalau kita tidak menjadikan bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan, menjadi moto hidup, gaya hidup kita, maka kita menjadi orang Kristen yang biasa saja. Menjadi orang Kristen yang apa? Tidak menghargai kebaikan Tuhan. Amin. Kita ketemu dengan banyak orang, saudara-saudara. Ya, saya senang dengan anak-anak di Oiba. Ya,
Sekarang mulai muncul-muncul kembali aktif dong FB Pro ya toh. Tapi ada kebenaran Injil yang dipesan-pesan titip ya toh. Luar biasa. Ya, Pak Epong ya. Saya tidak singgung Pak, saya tidak bicara Pak Epong gitu ya. Skip saya. Tapi saudara, artinya begini, kepada siapa kita jumpa, tugas kita cerita bahwa Tuhan baik. Tadi kesaksian tentang kecelakaan, saya juga beberapa minggu yang lalu, kalau bukan Tuhan, tadi waktu Pak Epong beta itu beta ingat itu. Karena Tuhan kasih beta di ayat yang kedua. Pertolonganku ialah datangnya dari Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, waktu saya datang dari pelayanan di Rutan, pulang dari Rutan saya melanjut pelayanan di asrama tentara. Jadi saya potong masuk di gang masuk dari setelah pengadilan tuh. Jadi pas sebelum kios saya bel 3 kali, bel panjang. Tit, 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 tit. Sudah pakai sen kiri. Bapak. Tidak ada balasan, jadi saya pikir tidak ada kendaraan dari dalam keluar. Nah ini kan sempit gang. Maka saya pas patah masuk. Begitu patah tangki dengan air penuh dari dalam. Maka tahu sendiri metik Bapak Ibu. Tanam rem maka saya cium aspal. Jadi pas tangki stop di kamera, saya stop di sini. Jatuh. Sementara saya jatuh, sopir kasih keluar kepala bilang gini, Pak, sonde apa-apa kok. Bangsa saya berpikir kalau dulu belum bertobat, dulu mati. Belarna lu udah oto-oto itu. Bahaya, sorong kepala, susah turun ke bantu angkat sini motor. Tanya Pak, sonde apa-apa. Padahal dia sudah jatuh, dong adalah merah semua lecet ini. Tapi saya ingat kembali, daging manusia mulai mau muncul, mau marah. Baru Roh Kudus kasih ingat, lu mau pi mana? Mau pi ibadah. Lu dari tanpa ibadah pelayanan, lu mau pi ibadah le. Tahan diri, tahan dulu. Memang sakit. Tapi saya membayangkan siapa di rumah persekutuan, saya membayangkan kalau Tuhan tidak menghalangi, Tuhan tidak stopkan saya, apa jadinya saya? Bubur itu. Tangki papa. Ya. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Mulai dari itu beberapa kali saya hampir ya, dengan ya di jalan ini kan orang sen kiri belok kanan itu kan biasa. Bahkan tadi pun demikian. Tadi mau datang pun demikian di cabang Bok di turun dari rumah sakit Bayangkara. Atau sama-sama Pak ikut tapi dia pun lampu langsung hidup sen kanan. Saya pikir dia mau belok kanan di perempatan yang mau SPN. Bam tua lurus terus. Saya angkat gas mau melamu karena saya pikir semua jam 4 ya toh. Saya terlambat tadi masih kopi ini karena besok pagi mau bawa di Amnuban untuk penjamaatan liturgi persekutuan doa. Nanti ke depan liturgi persekutuan doa akan disamakan. Itu salah satu contoh. Nanti kita bisa kasih di Bapak Ibu. Saudara-saudara, nah ini hampir, saya bilang Tuhan untung baik. Tuhan tolong. Kalau soalnya batu cium itu. Motor orang dan orang makali itu. Karena itu cukup agak kencang. Di perempatan lewat dari rumah sakit. Itu kan tanpa bahaya. Tapi Tuhan baik. Saudara lihat. Mulai berdasarkan karena merasa berhutang untuk menginjil kepada setiap kalangan. Maka itu sebabnya mendorong Paulus untuk ada di Roma. Untuk menyampaikan berita Injil kepada mereka yang ada di Roma, berdiam di Roma. Baik yang sudah percaya, bahkan yang belum percaya. Dia rindu untuk ada di sana, untuk seringkan Injil kepada mereka. Itu nyata, tertulis dalam ayat yang ke-15 di Roma pasal 1 tadi. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Dia punya kerinduan yang besar untuk ada di Roma memberitakan Injil. Karena dia merasa berhutang. Sekali lagi, kalau orang Kristen hari ini tidak merasa berhutang untuk omong Injil, maka dia akan hidup biasa-biasa saja. Betul kok? Tapi kalau dia merasa berhutang, maka dia tahu bahwa waktu yang Tuhan kasih adalah waktu terbaik untuk saya bicara Injil kepada orang lain. Omong Injil tidak perlu saudara pegang Alkitab, khotbah pegang mic di pasar. Saudara-saudara, haleluya. Tidak perlu. Sekalipun kalau mungkin dikasih kepercayaan. Tapi kalau tidak, dengan saudara melakukan kegiatan-kegiatan positif, hal-hal baik,
Orang melihat Kristus, ciri Kristus hidup dalam hidupmu. Engkau juga sementara menyampaikan kabar baik. Kristus harus dibicarakan. Minimal omong bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sayang katong. Amin kok. Tugas kita ngomong. Kita ketemu anak-anak, ketemu kawan-kawan, bahwa saudara, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang katong. Ini semua pasca Tuhan Yesus sayang katong. Mari sudah. Kalau masih mabuk nanya tolong kau baru ubah. Sudah berhenti sudah. Tuhan Yesus masih sayang. Minum-minum kau masih hidup ini Tuhan Yesus sayang. Ada yang minum-minum pembuluh darah pecah. Lantas yang pimpin penghiburan bilang bersyukur karena kita pun anak Martin mendahului kita ke surga. Martin ke surga, ini majelis bodoh. Mana ada minum mabuk pembuluh darah pecah masuk surga. Aneh-aneh saja itu. Tidak ada. Bahkan beberapa waktu lalu kasus bunuh diri, gantung diri. Kenapa? Karena dong tidak percaya akan Injil itu ada kekuatan. Amin. Dia tidak percaya bahwa dalam Kristus ada solusi, ada jalan keluar. Maka dia cari tali rafia. Napas sampai putus, tali rafia putus duluan. Dia mati. Iya. Mahasiswa. Kuliah, gagak. Aduh. Muka ganteng-ganteng. Selesai. Ada di Soe kemarin minum rundup. Tahu rundup? Nah, minum son mati, Pak. Itu semprot hama, obat hama. Sekarang buang ludah darah, batuk darah, masa mati itu hanya. Itu karena beta bilang begini, Tuhan ambil pulang, dia bikin berat bumi. Kan tugas kita kan minta, kalau Tuhan mau ambil, so ambil itu urusan Tuhan, bukan urusan saya ya. Kok saya perlu orang di rumah sakit umum, Tuhan berkenan pulihkan dia. Begitu amin pulang do telepon Bapak yang tadi Bapak doa tuh mati. Saya berdoa pulihkan, ternyata Tuhan pulihkan betul mati. Kan itu pulihkan untuk kekekalan itu kan. Daripada doa mati. Yang sebelah son mati tapi yang sebelah mati. Saudara-saudara, Paulus bilang, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, atau dengan bahasa lain dalam terjemahan yang edisi kedua dia bilang, aku tidak malu sebab aku tidak malu kepada berita Injil. Kenapa? Karena dalam berita Injil itu ada kekuatan Allah, kekuatan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada berita Injil itu. Amin. Jadi kalau percaya pada berita Injil, dalam kekuatan Allah itu menyelamatkan kita. Tapi kalau tidak percaya pada berita Injil, tidak percaya pada Yesus, binasa. Tidak ada kehidupan. Jangan pikir orang Kristen itu pasti selamat, belum tentu. Pasca ini sudahkah? Di mana-mana orang mulai bahias salib. Pasang di sudut-sudut, di rayon-rayon, lingkungan-lingkungan, 3 salib. Weh, semprot mah dia pun lagu tuh ayam kaki kuning, ayam kena hepatitis B. Nah kalau ayam kaki kuning itu berarti sudah dampingi dengan yang lain. Saudara, ini fakta ini yang saya tahun lalu masih begitu. Semoga ini tahun saya tidak temukan dengan model-model begitu. Ini tahun mulai ada pawe itu, banyak yang mulai ikut daftar pawe pasca gereja-gereja. Bukan masalah uang keluar berapa banyak, tapi mari kita pastikan. Benarkah mereka itu jalan dalam betul-betul menyadari, menghayati bahwa oleh karena Yesus Kristus matilah, saya ini bisa ada sampai hari. Oleh karena Kristus, oleh karena Yesus mati di salib, saya harus hidup, saya selamat. Tapi coba mari kita lihat, nanti itu pemuda-pemudi dong, yang jalan dong. Saya pun teman satu sudah meninggal cukup lama. Dia tuh andalan dari kami pun gereja. Tiap kali kalau dapat pas penyaliban kulkas ketempunya, dia yang selalu naik atau dia peran jadi Yesus. Mau pendeknya dia. Bayangkan sudah di atas kayu salib nih, aku haus ini. Orang bukan orang kasih sorong aku, dia bilang gini, sopi. Ini peran Yesus di salib, Pak. Kasih besopi dong, supaya kuat. Nah saudara, ini bayangkan ini dari El Tari ini Pak sampai di Galet ini, Kelapa Lima. Berdiri menghadap nantang matahari panas begini ini. Kasih dia sopi, Pak. Pas berhenti parkir, dia capek turun dong, turun, jeda turun, tarik nebor naik kembali. Bayangkan ini manusia pengkhianat.
mati. Ya, coba kalau dia mati, sebelum dia mati itu ada doa pengutuk pelepasan mungkin ya. Tapi belum ada pengakuan dosa dan pelepasan, beta pastikan dia son ada di sorga. Jangan harap bilang bersama dengan Allah Bapa di sorga. Jangan. Tidak ada. Tidak ada model begitu. Nah ini mau pawai pasca nih, setelah pasca COVID-19, tahun ini kita mulai mau pawai. Tentunya pasti ada perian yang meriah. Tapi saudara lihat nanti. Justru mulai heboh-heboh, panas-panas ini. Banyak orang yang tidak kontrol diri. Pasti mabok banyak di jalan. Setiap gereja rombongan itu pasti ada yang fair. Mabok. Bangkit suka nama Yesus. Halo. Tanda kalau si bateria besar-besar kau belum pernah tuh. Itu tanda. Suka naik. Saya berharap pemuda-pemuda jemaat Ebenezer Oiba son ada model begitu. Beta berharap, tapi ya namanya kita berharap toh. Kenyataannya kan belum tentu sesuai dengan kita pengharapan. Tapi kita berharap itu kan tidak salah toh. Berharap dan mendoakan supaya jangan ada yang model begitu. Tentunya ini akan ada sukacita besar karena 3 tahun tidak ada Paskah, tidak pawai Paskah. Tahun ini pasti orang akan merayakan dengan penuh sukacita. Kegembiraan, tapi banyak orang yang sudah kontrol. Karena tahun lalu itu dong kerja salib itu di satu tempat itu, kerja sama yang lain dong berdansa di tengah jalan. Bisa marah itu. Kamu pun model, memang kamu ini yang ada undi pegang Yesus, baju ada undi di bawah. Paulus tidak malu akan berita Injil karena dia tahu dalam berita Injil itu ada kekuatan Allah, kekuatan yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya pada berita Injil itu. Percaya pertama-tama orang Yunani, tapi juga orang bukan Yunani. Nah, saudara-saudara, kalau kita malu, kita mengakui Yesus sebagai juru selamat, tapi kita malu memberitakan Injil, malu memberitakan kabar baik, malu bicara tentang Yesus kepada orang lain, maka perhatikan apa kata Yesus di Markus pasal 8 ayat 38. Markus pasal 8, saudara-saudara, ayat 38, Yesus berkata demikian, sebab barang siapa malu karena aku, kata Yesus, dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikat kudus. Tuhan akan malu karena ketumpung hidup yang tidak pakai kesempatan hidup ini dengan baik untuk cerita Injil kepada orang lain. Yesus malu, Pak. Berapa lama jadi orang Kristen? Baru hidup pernah omong Injil dengan orang. Waktu dia datang, dia malu karena kita. Saya waktu baca sampai di sini, Tuhan tolong saya. Maka saya teringat salah satu ilustrasi waktu saya di Malang sekolah. Dia bilang begini. Dosen saya bilang begini. Kamu tahu cicak? Tahu, Pak. Cicak ada di mana? Ada di setiap rumah-rumah. Di mana-mana dia ada, Pak. Bos jaga ada tidak? Ada. Rumah orang kaya? Ada. Orang miskin? Ada. Nah, berarti jadilah hamba Tuhan cicak. Dia saya tanya, Pak, maksudnya apa? Engkau ada di mana, engkau harus berbunyi di situ. Kepada siapa sah, kau harus omong Injil. Ketemu siapa sah, cerita Injil, seringkan Injil kepada mereka. Dan bunyi cicak itu, dia tidak pilih-pilih tempat. Pernah dengar cicak pun suara? Pernah dengar? Maka pulang amati itu cicak dong. Di rumah ada cicak kok tidak? Yang ibu tukang bikin FB Pro dong. Ada itu? Wih, sebentar makan di hotel ini, kolam ini, kolam sana. Ada cicak? Pernah lihat cicak? Pernah dengar cicak mbak bunyi? Pernah ya? Dia mirip-mirip begini. Saya pernah dengar. Tapi bunyi itu sama di rumah orang miskin dan rumah orang kaya. Maka saya teringatlah pesan dari dosen ini. Jadilah hamba Tuhan cicak. Artinya apa? Jadilah hamba Tuhan yang ada di mana dia pun level babunyi sama. Tapi sekarang banyak hamba Tuhan yang bukan cicak, tapi toke.
Sudah tahu toke? Toke itu ada di mana-mana, toh? Betul, kosan. Toke di orang kaya rumah ada, kosan. Ada juga. Tapi dia bunyi itu beda, tergantung dia ukuran badan. Badan kepala kalau besar, nah bunyi besar. Kecil, nah bunyi kecil. Betul ya. Hamba Tuhan juga kadang-kadang begitu. Toke banyak. Kalau ditampa yang kecil, persekutuan kecil, dan saudara-saudara yang diberkati, hari ini Tuhan bicara dengan kita sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tapi kalau ditampa yang bagus dan dia tahu itu hasilnya terakhir amplop cukup tebal, dia akan bilang, saudara-saudara, haleluya, kita percaya pada Injil. Itu beda. Kepala besar, badan besar. Karena tanpa juga besar dan amplop besar. Saya pulang, saya renungkan betul. Betul tidak? Maka saya belajar. Tuhan tolong saya. Supaya di mana saya babunyi sama. Mau di pasar Oiba, celana pendek juga babunyi sama. Saudara pikir saya datang beli ikan hampir-hampir tiap hari itu. Datang beli ikan. Saya kadang-kadang juga sambil beli ikan juga. Datang saya hanya melihat, saya omong-omong Injil. Berdoa. Ada satu ama yang sekarang mulai dengar-dengar Injil. Tanpa minum. Kalau saya datang dia bilang, aduh Bapak hambanya. Mari dulu. Mau kopi susu? Mau. Waktu ketemu ama satu datang ketemu kena yang di sebelah. Tahu mungkin kenal orang Evan. Maka minum gratis, makan gratis, apa pun mau. Papa mau minum? Mau. Alasan minum kalau minum baru. Mau tinggi Pak, 5.000 kemana? Kopi susu. Nasi kuning lah. Kesempatan tuh. Mau tinggi, balas tinggi, nasi. Kesempatan waktu banyak sambil makan cerita ini. Tuhan Yesus baik. Akhirnya satu datang cerita. Betul Bapak. Wih, beta dulu mabok nih, beta sampai masuk rumah sakit. Tuhan angkat ini, apa dokter angkat tangan Bapak. Di situ beta sadar bahwa ternyata minum mabok son baik. Sendiri mengaku beta. Soalnya paksa. Terakhir dia ngomong gini, Bapak, beta susah minum le Bapak. Tapi beta masih jual sopi. Dia bilang, sama sah. Lu susah minum tapi jual. Lu sama sah pembunuh manusia. Baru saya ngomong. Ya saya pasal 5 ayat 22. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Lu memang son jago minum, tapi lu juara dalam mencampur minuman keras. Level sama dengan peminum. Berhenti sudah. Pulang kok jual gula, kok jual ikan. Habis jual ikan, pulang tidur. Saya beberapa kali turun tidak jumpa dia. Dia ada doa juga, tapi dia sih takut dulu dengan saya. Saudara-saudara yang diberkati. Dan saudara, ada sebuah keistimewaan khusus dalam Injil itu. Injil punya keistimewaan yang berbeda dengan pengajaran-pengajaran yang di luar sana. Keyakinan-keyakinan yang di luar sana. Injil berbeda dengan mereka. Injil punya sesuatu yang spesial. Yang spesialnya apa? Ayat 6, ayat ke-17 dia bilang, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Saudara garis bawah nyata kebenaran Allah. Ini spesial. Injil pun spesial di sini. Di dalamnya nyata kebenaran Allah. Itu berarti di luar Injil, di luar kabar baik, di luar Kristus tidak ada kebenaran. Itu spesialnya di sini. Amin. Makanya kalau saudara omong Injil, saudara sementara omong kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan menuntun orang kepada iman. Dan sehingga mereka hidup oleh iman, oleh percayanya. Tetapi kalau orang sombong, orang angku, merasa tidak berhutang, dia akan peduli dengan itu Injil. Karena dia tahu biasa-biasa saja. Oh Injil, biasa saja. Alkitab, biasa saja. Nah, semua habis. Karena masalah di atas ini juta ini Pak. 7 juta makali belum diparatik itu. Ya, belum ke nanti hotbay. Keluar di YouTube. Ya. Saudara-saudara yang diberkati ya. Perhatikan Habakuk pasal 2 saudara-saudara. Habakuk pasal 2 ayat 4. Habakuk pasal 2 ayat 4 saudara perhatikan. Dikatakan di sana, sesungguhnya orang yang membusungkan dada atau jalan buka dada, makan puji sombong, angkuh, itu tidak lurus hatinya. Jadi kalau orang Kristen yang makan puji, itu
orang Kristen yang kalau saya ngomong Injil itu orang Kristen makan puji. Kalau dia tidak merasa berhutang untuk ngomong Injil itu orang makan puji. Sombong itu. Dia lupa bahwa karena anugerah semata dia ada. Karena Yesus mati. Makanya dia ada layak. Ya. Tapi orang model begitu kalau sana itu sombong. Dan kita bilang orang model begitu tidak lurus hati. Kalau dia punya hati lurus, dia tahu bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu orang yang rendah hati, orang yang tahu bahwa hidup ini hanya karena anugerah. Kalau beta hidup, itu berarti kesempatan untuk beta Injil. Sampaikan Injil. Satu waktu, saya pernah ditegur oleh salah satu teman pendeta, dan pulangnya saya mulai praktek. Malam saya berdoa, Tuhan, ampunilah dosa saya, istri saya, dan anak-anak saya. Biar dalam perkenananmu, dalam pengampunanmu, kami boleh berbaring dalam kepak sayapmu. Dan kalau Tuhan berkenan kami hidup pada hari esok, maka pakailah hidup kami jadi berkat. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan kami hidup, maka kuatkan dan hiburlah mereka yang engkau bangunkan. Maksudnya adalah, kalau besok beta sudah hidup, berarti beta mati. Dan yang hidup itu pasti menangis. Allah, Papa, beta masih sayang Bapak. Nah, dia pasti menangis. Susah berat, toh? Maka hiburlah mereka yang Tuhan bangunkan. Begitu Amin istri saya bilang gini, lu doa ini siapa yang mau mati? Tapi saya belajar dari situ karena hidup ini ada batas. Yakobus pasal 4 ayat 14 bilang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok. Apa arti hidupmu? Hidupmu seperti uap. Kalau orang menyadari bahwa hidup ini seperti uap yang sementara, maka dia harus memiliki rasa berhutang untuk ngomong Injil. Kesempatan ngomong Injil. Kalau masih hidup, inilah peluang. Kesempatan untuk saya ngomong Injil. Ya, Bapak Ibu anak-anak cukup banyak. Omong saja. Injil yang punya kekuatan itu yang akan merubah mereka hari demi hari. Karena kita tidak bisa kontrol dalam 1 kali 24 jam. Tapi Injil mampu menguasai mereka. Dalam situasi dan keadaan apapun mereka. Injil mampu kontrol. Amin. Kalau omong akan terjadi. Saya beberapa waktu turun di Oeba dengar kabar. Oeba hampir kasus besar aja. Pembunuhan banyak-banyak. Dengar begitu kan. Berita juga keluar aja viral. Tapi Injil harus dibicarakan. Disampaikan. Makanya di situ di Habakuk 2 ayat 4 dia bilang. Orang yang jalan membusungkan dada itu tidak lurus hati. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Orang yang telah dibenarkan, orang yang benar, orang yang telah menerima kebenaran itu, dia akan hidup oleh percaya, oleh keyakinannya. Dan itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berdasarkan ini, informasi Alkitab menyangkut kisah dan kerinduan Paulus untuk ada di Roma. Kiranya terus menolong saya dan saudara bahwa sepanjang hari hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita, itulah peluang atau kesempatan untuk kita bicara Injil kepada orang lain. Amin. Ngomong Injil kepada orang lain. Siapapun, kepada siapapun, dimanapun, harus ngomong Injil. Seperti ada iklan di televisi. Apapun makanannya, minumannya, tetap teh botol sosro. Iya tuh, ubur-ubur ikan lele. Mau makan apapun ingat teh sosro botol minum. Artinya kepada siapa saja batong omong. Soal peduli. Pendeta juga harus dengar Injil. Pendeta butuh Injil tidak? Pendeta butuh. Majelis dong? Pendeta saya butuh, apalagi majelis. Majelis butuh. Kalau pendeta dan majelis butuh Injil, jemaat butuh. Semua orang butuh Injil. Itu sebenarnya Paulus punya rasa berhutang untuk omong Injil ke setiap kalangan. Dan itu sebabnya Paulus rindu dengan besar untuk ada. Dan ini juga mari ada tanam kita. Kalau besok Tuhan izinkan hidup, itu berarti tandanya kesempatan untuk saya omong Injil kepada orang lain. Amin. Omong Injil tidak perlu hafal 2-3 ayat panjang-panjang. Omong sama kawan. Kemarin ke Betelia lupa mana aku sonat. Kemarin ibarat pemurah juga dia sonat. Iya. Tuhan Yesus masih sayang, jadi jangan lupa Tuhan Yesus kumbai. Sampai lupa Tuhan Yesus kumbai, nah sudah. Batong habis sudah. Ini hidup nih hanya selangkah sedang mau. Hari ini batong segar, besok tidak. Saya kemarin baru kubur teman pelayanan keluarga Ematan di Konino.
Hari Kamis malam masih khotbah. Hari Jumatnya meninggal. Hidup son tahu. Jadi kalau selagi masih ada kesempatan, pergunakan itu kesempatan dengan baik. Amin. Karena di dalam Injil itu ada kekuatan yang menyelamatkan, kekuatan yang memampukan kita untuk bicara. Dan kalau orang menerima pemberitaan Injil yang di dalamnya ada kebenaran Allah, yang akan merubah setiap orang, menumbuhkan setiap iman. Karena iman bertumbuh dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Orang persekutuan doa juga kasih tahu Injil terus. Ceritain, sampaikan ini. Supaya sama-sama kita saling baku kasih kuat satu dengan yang lain, supaya iman kita semakin teguh di dalam Kristus. Menjelang hari Kristus yang semakin mendekat. Saudara, iblis sekarang bekerja keras banyak. Dia pakai banyak orang antek-anteknya untuk semakin keras. Kemarin di warung, saya sudah tahu ini gelagat 2 orang yang datang ini saksi Yehova. Karena dari cara berpenampilan, saya sudah tahu bahwa ini berpenampilan saksi Yehova. Pakai kaos kaki, rok panjang, pokoknya dong pakaian itu betul-betul tutup aurat, hanya muka sayang sonde. Kalau yang di sebelah kan tutup semua. Masuk saya sudah tahu ini saksi Yehova. Nah istri sudah tahu, tapi istri takut karena kalau saya duduk berarti ketong rame. Rame betul itu. Saya sengaja masuk dan senyum. Saya bilang, ya senyum. Saya bilang, begitu pulang mau ambil air lagi, karena saya tugas tiba air toh, bantu istri. Suami yang bukan takut istri, tapi suami yang menghargai istri. Pas saya keluar, saya hanya pesan, ingat nanti sebelum omong Injil, nah suruh berdoa dulu kok omong Karena doa itu tidak akan mau diajak berdoa. Itu mulai pertama. Saya datang, dong subahun pulang. Saya tanya, tadi berdoa ke son? Sonde. Dong hanya omong-omong saya bahwa Tuhan Yesus begini. Dong kasih ini undangan untuk ikut dia pengacara. Nah dia itu beta bilang, lihat itu setan. Sekarang dong kerja keras. Saudara pikir Free Day hari Sabtu. Itu kiri kanan. Dong pasang pamflet di situ. Selebaran, bagi-bagi. Saudara yang diberkati. Ada banyak orang yang tersesat. Kenapa? Karena dong tidak percaya bahwa dalam Injil itu ada kekuatan. Dalam Injil itu ada kebenaran. Dong ikut Injil lain. Galatia bilang, hanya ada satu Injil. Tapi ada orang yang ikut Injil lain. Makanya Paulus bilang, weh jemaat Galatia yang bodoh. Coba sudah lihat Galatia pasal 3, coba. Kalau ayat 1. Galatia pasal 3 ayat 1, coba. Itu Paulus singgung cukup keras. Silakan. Ya. Siapa yang telah mempesona kamu? Ya. Nah. Kenapa? Siapa yang pesona kamu? Kau mulai berpaling dari Injil yang kami beritakan kepada Injil lain. Maka itu tugas kita untuk omong Injil. Omong. Yakinilah bahwa apa yang kau omong itu, sampaikan itu punya kekuatan yang luar biasa. Yang mampu menyelamatkan, mampu menarik teman-teman, saudara, sahabat kita, keluarga kita untuk ada dalam kebenaran Allah yang sejati dalam firman. Tugas kita ngomong, Bapak. Jadi kalau satu hari sana omong Injil, satu hari sana omong, itu bahaya. Makanya saya sering bilang, kalau orang Kristen tidak melakukan hal baik, itu orang Kristen yang tidak tahu diri. Karena memang tugas kita, Tuhan menciptakan kita, Dia menyelamatkan kita, Dia baharui kita, itu punya tujuan. Tujuannya untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan sebelumnya. Dan Dia mau supaya kita tetap ada di dalam Dia. Jadi pekerjaan baik itu ngomong. Karena Yakobus 4 ayat 17 bilang, tahu yang baik, soalnya buat dosa. Jadi kalau omong Injil, kita tahu baik tidak? Cerita kabar baik tentang Yesus kepada orang lain itu baik tidak? Baik. Kalau soalnya bikin. Makanya beta satu hari itu minimal 1 atau 2 orang omong Injil. Cerita itu. Saudara-saudara, dan bersyukur kepada Tuhan. Ya. Di momen puasa dan Idul Fitri kemarin, Tuhan izinkan ketemu dengan saya pun saudara-saudara. Dan Injil diberitakan dalam momen-momen kemenangan. Dan saya bilang, itu peluang kesempatan omong Injil.
Yakinkah saudara benar-benar menang hari ini? Tunggu. Yakinkah saudara bahwa hari ini saudara benar-benar telah menang atau dimenangkan? Ya. Saudara tidak akan sungguh-sungguh merdeka kalau Kristus tidak memerdekakan saudara. Saudara tidak akan sungguh-sungguh menang kalau Kristus tidak menolong engkau. Saya mulai cerita Injil dalam berita kemenangan Idul Fitri. Hari kemenangan. Menang atas maut itu lebih penting daripada menang tahan lapar dan tahan haus. Karena yang mampu bisa buat itu hanya Yesus. Dia menang atas maut. Tidak ada orang yang bisa menang atas maut. Amin. Dia sudah kalahkan kuasa maut itu. Makanya dia bilang, maut di mana sengatmu? Dia bilang, maut di mana lu sengat? Kan dia punya keyakinan. Kekuatan Allah itu yang menyelamatkan. Amin. Kekuatan yang besar itu ada pada kita. Perintah jelas di Matius pasal 28, 16 sampai 20. Ayat 18 dia bilang, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka apa yang telah kuajarkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Ini penting. Artinya apa? Ini tugas pemberitaan bagi setiap orang percaya. Ngaku percaya Yesus, harus berita Injil. Harus sampaikan Injil. Harus bicara tentang Yesus kepada orang lain. Harus bicara tentang karya Yesus kepada orang lain. Apalagi di momen-momen minggu-minggu sengsara masuk di Prapaskah nanti. Di Paskah. Ngomong, cerita. Ini kesempatan Bapak. Amin. Kesempatan. Bicara tentang pengorbanan Kristus, kesempatan. Apalagi hari Jumat ini, Ebenezer, perjamuan ya? Di Jumat. Atau 2 minggu. 18 ya toh? Puas, ini perjamuan. Kita perjamuan jelas. Makan dan roti tubuh dan darah Kristus. Habis perjamuan, dia bilang, beritakan tentang kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi habis perjamuan tuh harus omong Injil. Omong pengorbanan Kristus. Jadi kalau hanya perjamuan, saya omong Injil, bahaya. Saya selama jadi majelis Jemaat Kota Kupang, saya kata memang tugas-tugas foto antar-antar ini barang dong. Pulang omong Injil, bukan tanya lu mimpi apa, kuat berapa, ekor apa, sio apa. Lama-lama lu suka sio ular, monyet, segala macam. Orang senang, woi beta isi monyet kemarin 10.000. Tambus. Nanti lu muka ke monyet itu begitu. Bangga. Ikut isi sio monyet. Bangga sekali. Nah, saudara-saudara yang diberkati. Orang benar akan hidup oleh iman. Atau orang percaya itu akan hidup oleh percayanya. Injil yang akan menuntun kita. Injil yang di dalamnya ada kebenaran Allah itu. Yang akan menuntun saya kepada iman. Saya dan saudara. Dan kita akan hidup oleh karena iman kita. Oleh karena percayanya kita. Amin. Yakinkah saudara bahwa Yesus telah mati menanggung dosa saya dan saudara? Kalau saudara yakin bahwa Yesus telah mati untuk menjalani hukuman atas dosa, maka saudara, yakinkah saudara bahwa kuasa yang setelah dia naik dan dia bilang pergilah itu, kuasa besar itu, saudara yakinkah itu kuasa ada di dalam diri saudara? Kalau saudara yakin, maka jangan pernah ragu. Tugas kita omong, karena ada kekuatan yang dari dalam, yang tidak bisa dunia tandingi, yang akan memampukan kita dan meneguhkan dalam setiap pemberitaan kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Pakailah segala hidup kita waktu hidup ini untuk beritakan Injil, karena di dalamnya nyata kebenaran Allah yang memimpin orang kepada iman. Mari kita tundukkan kepala.